kehadiran pemimpin kita itu pada saat kebanyakan orang lain, bangsa-bangsa lain sedang sibuk memikirkan hal yang paling mendasar yaitu makanan, tiba-tiba Allah kasih kita karunia hadirnya Amirul Mukminin fi akhir zaman. Makanya saya berkeyakinan kuat ketika Al-Mahdi muncul nanti, ketika orang banyak sedang panik, umat Islam yang ngerti tentang pentingnya kehadiran Al-Mahdi dan sudah menyambutnya, sudah bersiap-siap untuk berbaiat dengannya, mereka akan menjadi umat yang paling cepat mengkonsolidasi diri. Makanya segala pembicaraan panjang lebar tentang Ustadz nanti siapa yang nyiapin pemerintahan khilafah itu nggak perlu dipusingkan, Pak. Kita sekarang memusingkan itu karena kita pakai tolok ukur kacamata zaman sekarang, Pak. Sebuah zaman dimana kalau sudah bicara pemerintahan dan negara, rumitnya, ngejelimetnya luar biasa. Perlu biaya triliunan untuk pemilihannya aja, kardus lagi. Nah tapi zaman itu nanti, sebagaimana dulu zaman Nabi dan para sahabat, sederhana sekali. Yang diperlukan apa? Pemimpin yang kuat, umat yang siap, dan sebagian umat itu mujahidin, siap berperang di jalan Allah Ta'ala. Selesai. Yang lainnya itu ya tinggal para ulama menafsirkan saja, menerjemahkan saja Al-Quran dengan segala kelengkapan ya ajarannya yang meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Sementara bangsa-bangsa lain masih panik, masih bingung. Nah makanya berdirinya khilafah ala minhajin nubuwah di Syam nanti dengan kehadiran Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang benar-benar komit dengan Allah dan Rasulnya dan Al-Mahdi sebagai pemimpin yang berimannya, itu sederhana sekali insya Allah ya. Ini harus kita pahami dulu Pak, situasi dunia nanti yang berbeda sekali dengan situasi dunia kita sekarang. Coba Anda bayangkan, kita sekarang apa-apa tuh mau gampangnya saja kan, pencet ini, pencet itu ya kan, karena teknologi canggih. Tapi kalau nanti nggak ada cerita begitu lagi Pak. Model orang kayak saya gini yang buncit-buncit gini udah nggak ada nanti. Karena kita bahkan naik kendaraan saja olahraga, naik kuda, ya kan? Makanya kenapa kita disuruh berkuda, supaya badan kita bagus. Sekarang kan kita jadi nggak bagus karena apa? Karena enak naik mobil, Pak. Ber-AC gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, gambaran tentang latar belakang kondisi dunia kelak nanti di zaman Al-Mahdi muncul ini harus ada dalam benak pikiran kita dulu. Jangan membayangkan dunia seperti sekarang, tahu-tahu Al-Mahdi muncul semua beres, nggak bisa Pak. Sulit. Ya. Allah punya cara untuk bikin orang-orang kafir gigit jari. New World Order, tatanan dunia baru yang disebut oleh Ahmad Thompson sebagai sistem Dajjal ini, dia berantakan dulu Pak, dengan teknologi canggih dimacetkan sama Allah Ta'ala. Ya. Kan Anda lihat nggak, orang Barat itu Pak, kalau misalnya kota New York atau London gitu ya, mati lampu barang 2 jam saja, paniknya luar biasa ya Pak ya. Tapi kalau di negeri Muslim kayak Indonesia gini, alhamdulillah kita sering dilatih sama PLN dengan mati lampu kan. Panik nggak kita? Kita nggak panik, kita udah terbiasa, kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Kita panggil anak, kita panggil cucu, nak store hafalan, nah, gitu ya. Kita nggak sia-siakan waktu. Kalau mereka begitu listrik mati panik Pak. Nah pemahaman seperti ini harus terbangun dulu dalam benak pikiran kita, because the world tomorrow will be very different from the world today. Dunia nanti dengan dunia kita sekarang beda sekali Pak. Ya. Nah jadi kita sekarang berada di babak keempat perjalanan sejarah umat Islam, dan ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak kepemimpinan mulkan jabriyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. This is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Di babak keempat inilah satu-satunya babak di mana umat Islam tidak lagi dinaungi oleh sistem yang mereka percayai sebagai sistem mereka yang sebenarnya. Rumah besar mereka yang dapat IMB dari Allah Ta'ala, izin mendirikan bangunan dari Allah Ta'ala, SK-nya nomor 230 Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Jadi satu-satunya babak di mana umat Islam khalifahless ya, itu babak keempat. Tahu khalifahless artinya apa? Tanpa pemimpin. Ini babak kita sekarang, babak di mana umat Islam babak belur. Itu realita Pak. Dan realita ini nggak perlu kita tangisi, ratapi, nggak perlu. Kenapa? Memang Allah sudah katakan kok ini bisa terjadi. Di mana Allah katakan? Di surat Ali Imran 140 Allah sudah bilang, demikianlah hari demi hari masa kejayaan keruntuhan umat kami pergilirkan di antara manusia.
Jadi jangan mentang-mentang kita ini orang beriman, nuntut sama Allah harus menang terus, Pak. Enggak begitu ceritanya dunia. Dunia itu tempat semua silih berganti. Jangankan umat, Pak, pribadi kita saja, hari demi hari kan ganti-ganti situasi kita kan. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita lapang, kadang kita sempit. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita beruntung, kadang kita rugi. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Itulah dunia, Pak. Nah, qadarullah, kita sekarang sedang menjalani era di mana kita sedang kalah. Era di mana posisi kita di bawah garis merah. Ini garis merah bukan garis kemiskinan, Pak. Ini garis kejayaan. Ketika umat Islam di atas, mereka berjaya. Ketika mereka lewat garis merah, mereka runtuh. Sedang kalah kita sekarang. Sedangkan yang berjaya siapa? Orang kafir. Ini ujian dari Allah. Allah sedang menguji kita. Kalau orang kafir yang memimpin dunia, gimana sikap kalian? Apa ikut-ikutan dengan orang kafir juga? Dalam urusan politik pakai teori kedaulatan selain Allah, dalam urusan ekonomi pakai riba, dalam urusan hukum menyingkirkan hukum Allah dan menggunakan hukum manusia. Apa begitu? Ini ujian dari Allah, ujian istiqomah kita. Nah, tapi alhamdulillah Nabi dalam hadis beliau tentang 5 babak perjalanan sejarah umat Islam menyatakan babak keempat ini it's not the final chapter, bukan babak terakhir ini. Ya, ini babak terminal juga, bakal berpindah situasi. Jadi kalau ada orang barat bikin tulisan judulnya The End of the World is Victory for Democracy and Capitalism, ujung akhir perjalanan dunia adalah kemenangan bagi demokrasi dan kapitalisme, itu omong kosong. Demokrasi dan kapitalisme sekarang saja sedang berjaya, tapi sebentar lagi dia akan masuk ke dalam keranjang sampah sejarah, Pak. Untuk kemudian datang babak kelima yang Nabi sudah sebutkan adalah babak khilafah ala minhajin nubuwah. Siapapun orang yang tidak menyukainya, silahkan saja tidak menyukainya. Tapi ini adalah ucapan manusia yang tidak pernah berdusta. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad SAW bukan produk hawa nafsunya, semuanya adalah bimbingan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau khilafah hari ini tidak tegak, ini cuma masalah jadwal saja, Pak. Bukan masalah ketetapan Allah yang tidak akan berubah. Nah, terus yang paling penting, kita yang sadar akan hadis ini tidak boleh memiliki mentalitas ingin menjemput babak kelima, namun dengan mentalitas seperti orang jalan-jalan santai di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Mustahil kita bisa menjemput babak kelima dengan mentalitas seperti itu. Kalaupun akhirnya kita masuk babak kelima dengan mentalitas seperti itu, nanti di babak kelimanya kita salah registrasi. Bukan registrasinya ke Mahdi, malah registrasinya ke Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Perpindahan kita dari babak yang penuh kezaliman saat ini menuju babak penuh keadilan kelak nanti, mau tidak mau harus mengerahkan energi keringat, air mata, dan apa? Keringat, air mata, dan darah. Ya. Orang Barat menyebutnya blood, sweat, and tears. Ya. Keringat, air mata, dan darah. Wah, Ustadz kok ngeri gitu sih Ustadz ngomongannya? Loh, bukan soal ngeri, soalnya dulu Nabi dan para sahabat kan begitu menegakkan agama Allah. Atas dasar apa kita boleh meminta pengecualian dari Allah? Ya Allah, aku ingin menegakkan agama Allah dengan cara yang lebih gampang daripada keringat, air mata, dan darah harus tertumpah. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara main-main sekali 5 tahun, ngabisin duit triliunan, ya kan, pakai kerdus lagi. Terus kita sangka bisa menegakkan agama Allah dengan cara begitu. Ya, nggak ada contohnya. Jadi saudaraku rahimakumullah, pemahaman kita tentang kemunculan Al-Mahdi ini harus diiringi dengan pemahaman bahwa sambil Al-Mahdi muncul sebagai kabar gembira, akan ada situasi huru-hara akhir zaman yang mau tidak mau harus kita hadapi. Dan itu selalu menjadi sifat dasar ajaran Islam, perpaduan antara basyira wa nadhira, kabar gembira dan peringatan, selalu begitu. Makanya hadis Nabi tentang Al-Mahdi ini, ya, ada yang sangat terkenal, bunyinya begini: ubashirukum bil mahdi yub'atsu ala ummati yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Ku kabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat terjadinya perselisihan antar manusia dan gempa-gempa, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan secara merata sebagaimana tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Jadi dalam satu hadis ini ada kabar gembira. Apa itu? Pemimpin kita bakal datang, Al-Mahdi.
tapi bersamaan dengan kabar gembira itu ada peringatan bahwa kemunculan Al-Mahdi berbanding lurus dengan perselisihan antar manusia semakin menjadi-jadi. Hari ini perselisihan antar manusia ramai tidak, Pak? Atau manusia di mana-mana akur gitu, baik satu sama lain, nggak berantem antar kelompok pengajian, ya kan, antar masjid, ya kan, antar organisasi massa gitu kan. Oh, dahsyat hari ini. Hari ini perselisihan bukan antara muslim sama kafir saja ya, sesama muslim juga berselisih hari ini.